Oke, Assalamualaikum. Sekarang saya mau sharing dengan kalian terkait dengan proses sketching, proses yang paling awal dari basic dasar penggunaan Autodesk Fusion 360 sebagai aplikasi Computer Aided Design, atau CAD ya. Nah, yang proses pertama di sini, kalau kalian lihat tampilan Fusion, ketika kalian sudah login menggunakan Fusion 360, kalian akan ketemu dengan layar seperti ini. Di sini kebetulan saya menggunakan educational license sama dengan kalian, atau ya ada beberapa pokoknya yang istilahnya digunakan lisensi yang free karena kita student atau lecturer gitu. Dipastikan yang pertama nama kalian di sini harus nama kalian. Kecuali mau latihan doang boleh pakai nama siapapun, tapi untuk saving nanti usahakan di sini adalah nama kalian, diperiksa lagi benar atau enggak. Untuk dalam proses pengerjaannya, kita bisa mengurangi sedikit kelemotannya dengan cara ini nih, job statusnya. Ini kan online, bisa kita offline kan? Oh, lagi updating. Di sini ya tinggal kita klik jadi off gitu ya, tapi di sini saya biarkan karena dia sedang updating, jadi saya biarkan seperti ini aja. Oke. Kemudian yang pertama, dari tampilan yang ini kita bisa lihat ada create something, solid, surface, sheet metal, tools, dan teman-temannya, modify, assembly, construct, inspect, insert, and select. Nah, di sebelah kiri sini ada beberapa feature yang bisa digunakan di Fusion 360. Feature design, ini kita gunakan untuk membentuk gambar desain 2D 3D. Kemudian rendering di sini kita mungkin nggak gunakan dulu ya untuk processing mata kuliah yang ini, tapi rendering bisa digunakan untuk mengenerate gambar yang kita buat tuh menjadi sangat realistis gitu ya, sesuai dengan gambar nyata. Biasanya menggunakan ini orang-orang arsitektur atau desain produk. Kemudian ini animation kita gunakan untuk membuat animasi proses assembly dari suatu produk. Nanti di akhir semester mungkin kita akan mulai masuk ke animation ini. Simulation digunakan untuk analisis, frame analysis atau analisis kekuatan dari desain yang kita bikin gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pengujian sebelumnya, mau dia frame analysis, mau dia stress analysis, banyak banget pokoknya di sini yang bisa digunakan di bagian simulationnya. Yang jelas kita mau melihat performansi dari desain yang kita buat seperti itu. Kalau untuk manufacture, di sini proses manufacture workspace itu biasanya kita gunakan buat proses CAM atau computer aided manufacturing yang biasanya kita inputkan ke mesin CNC. Seperti itu. Jadi kita mengenerate langsung komennya tanpa harus ngeklik-klik lagi G-code-nya gitu ya. Tapi nanti ketika mau masuk ke processing set-nya tetap aja kita setting awal G-code-nya dulu. Nah, yang terakhir adalah drawing. Drawing di sini adalah kita membuat gambar yang telah kita desain itu, gambar yang udah kita desain itu ke dalam satu buah etiket. Nanti prakteknya sambil berjalan lah ya. Yang sekarang kita akan gunakan di awal adalah proses desain. Di proses desain ini kita akan menggambar dari mulai 2D sampai dengan kita menggambar 3D. Nah, yang pertama untuk membuat sketching atau saya bilangnya sketching gambar awal dasarnya, kita bisa di sini ada create sketch. Oke, jadi kita menggambar sesuatu dari 2D terlebih dahulu. Misalnya saya ambil yang sini dulu aja lah. Oke. Salah satu plannya kalian bisa pilih, tadi kan ada 3 buah plan, saya pilih plan yang sebelah kanan searah sumbu XY. Oke, di sini kalian akan lihat di atasnya akan ada beberapa klik create-nya. Akan ada beberapa opsi. Pertama line untuk membuat gambar menggunakan bantuan garis. Rectangle artinya kotak. Di rectangle ada
beberapa macam juga, ada yang 2 point rectangle kayak gini nih. Kalau 2 point rectangle jadi dia dari ujung ke ujung gitu ya bikinnya. Setiap kali kita bikin suatu bentuk, kita bisa langsung tentukan dimensinya berapa. Nah, misalnya saya di sini pengen buat persegi panjang ukuran 50 kalikan 80. Oke, tinggal di enter. Oke, nah ini bisa kita edit. Misalnya kita pengen 30 nih, tinggal klik 2 kali di dimensinya dan kita enter. Kalau misalnya dimensionnya nggak keluar, misalnya nih dimension ini nggak keluar, kita cuma bikin rectangle-nya doang. Contohnya kayak gini misalnya, gampang kok untuk kita bisa ngasih dimensinya, tinggal klik kanan. Maaf, klik kanan, sketch dimension. Kita bisa kasih dimensi. Oke. Nah, saya back dulu ya. Nah, kalau tadi diperhatikan, untuk beberapa gambar, nah, yang kita bikin nanti, kalau diteliti gitu, ada gambar yang garisnya masih berwarna biru dan ada gambar yang garisnya berwarna hitam. Basicnya, ketika kita belajar gambar teknik dasar itu, setiap gambar harus terdefinisi titik awalnya di sebelah mana, titik acuannya di sebelah mana. Makanya tadi saya menggambar dari titik 0,0 agar jelas datum atau titik acuannya ada di sebelah mana. Seperti itu. Oke, nah kalau yang garisnya berwarna hitam tadi saya bilang bahwa ini sudah terdefinisi, tapi kalau garisnya masih warna biru kayak ini berarti dia belum terdefinisi. Maksudnya terdefinisi dan tidak terdefinisi adalah kita belum tahu jelas basic dasar dari gambarnya kayak apa. Pertama, tadi titik acuannya kita nggak tahu dari mana, bisa jadi karena itu, atau kedua, kita nggak tahu dimensinya berapa sebenarnya. Di sini titik acuannya jelaskan ya dari 0,0 tadi kita gambar. Yang nggak ada di sini adalah dimensinya, makanya yang harus kita gambar adalah dimensi. Sketch dimension 80 dan yang ini 30. Oke. Kalau klik kanannya nggak jalan, bisa lihat creating sketch dimension. Oke. Ini untuk gambar kotak. Oke, saya delete ya. Jadi untuk bikin kotak atau rectangle aja macam-macam. Ada yang tadi saya pakai 2 point rectangle, ada yang 3 point rectangle, atau dari center, dari tengah nih. Ini juga bisa kita gunakan, terserah kalian. Jadi kalau misalnya gambar itu lebih ke sense dan enaknya kalian seperti apa gitu kalau buat menggambar. Jadi nggak mesti harus menggunakan titik yang itu gitu, atau menggunakan teknik yang itu. Nanti juga ketemu kok lama-lama cara gambar yang enak buat kalian kayak apa. Kemudian ada circle. Circle ini kalian bikin lingkaran juga macam-macam nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan kalian mau bikin dengan cara yang mana, tinggal dicoba satu-satu. Kalau center diameter ini yang paling umum, saya ngambil datum atau titik acuannya di sini. Misalnya 50. Atau ya bebas lah, gimana yang lainnya juga bisa lah gitu, atau berapapun. Kemudian di sini ada pilihan arc di sini buat bikin garis lengkung atau busur. Kemudian di sini juga kita bisa bikin polygon. Polygon terserah kalian, yang penting kita udah tahu atau udah tahu basicnya bahwa misalnya saya mau bikin polygon segi 5 ya 5 sisi, polygon 8 sisi, 7 sisi dan sebagainya. Oke, bikin ellipse berarti bikin yang lonjong, bikin slot berarti bikin lubang, ya bikin slot, bikin lubang tengah-tengah gitu, bikin kalau kita bilang bukan kali ya, bikin sedikit bebalongan, bahasa Sunda apa ya bahasa Indonesianya ya, intinya mah membolongi sedikit di tengah-tengah dari bagian yang kita gambar. Oke, sebentar saya cek ini sudah beres updatingnya, maka saya offline kan supaya dia lama. Oke.
Nah ini tadi poligon, kita bisa bikin poligonnya terserah saya yang bikin gitu, mau berapa. Misalnya saya bikin poligonnya sebentar, jangan 6, berapa ya, saya mau bikin 7, 78, 79, kebanyakannya 89, lama-lama jadinya saya ini 5. Oke, dengan ukuran diameternya sketch dimension kita mau dimensinya berapa gitu ya, bisa diidentifikasi kira-kira ukurannya mau berapa. Dia belum terdefinisi, makanya saya sketch dimension dari sini ke sini, jaraknya 40, dari sini ke sini jaraknya, kemudian ini saya mau ukurannya 50, bisa, atau sini juga ukurannya 50. Oh, double persen, nggak usah. Oke, kalian bisa creating macam-macam. Nah, slot tuh kayak gini sebenarnya bentuknya. Nah, ya ginilah lubang-lubang seperti ini kita dengan slot. Oke, spline itu bikin kayak kurva, conical curve, ya jelas kan, bikin conical curve, bikin poin, bikin teks, dan teman-temannya main teks berarti pencerminan, pattern berarti kita bikin pola. Oke. Untuk sketching ini kalian tinggal pilih aja sebenarnya. Di sini ada modify. Selain creating sketching ini, modify ini fungsinya adalah untuk merubah. Ada proses modify-nya adalah memfillet, jadi biar ujungnya nggak tajam gitu, kita lengkungkan. Trim untuk menggunting, kayak gini bisa gunting, hilangin. Kalau fillet supaya ininya nggak tajam gitu misalnya. Oke. Kemudian macam-macam lah pokoknya, bisa kalian tinggal coba-coba gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk processing komen-komen seperti ini tinggal kalian lihat modulnya. Yang sekarang kita kerjain adalah proses studi case. Oke, yang sekarang kita kerjain adalah case study modeling 0 yang paling awal. Kalau kalian udah punya ID Autodesk dan sudah masuk ke dalam project book yang pernah kita buat di pertemuan pertama atau pertemuan kedua, nanti akan ada case study dari mulai case study 00 sampai case study 08. Nah, case study ini fungsinya adalah untuk memahami basic dasar dari seluruh fungsi gambar teknis atau seluruh fungsi dasar CAD yang harus kalian bisa gitu ya, sebagai basicnya aja. Nah, untuk latihan yang pertama kita punya case study modeling 00. Nah, di 00 case study ini kita punya suatu bentuk, udah bentuk gambar teknik ya, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Di tampak atas kita punya bendanya itu dimensinya sekitar 150 kali 75 dan 35 dengan sisi miring. Di sini keterangannya di fillet di kiri kanannya beda-beda ya. Yang sebelah kiri 20 dan yang kanan 25. Kemudian di tengah-tengahnya ada, nggak di tengah-tengah juga sih, di center of filletnya, karena kita nggak tahu, dia nggak memberikan informasi pada gambar ini sebenarnya posisi pasnya di mana lingkarannya. Tapi dia langsung menggambarkan lingkaran. Artinya bisa kita simpulkan bahwa dua lingkaran ini
ditempatkan tepat di center of fillet yang ini, gitu ya. Jadi harus di fillet dulu baru bikin lingkarannya. Dimensi dari lingkarannya sebesar 20 dan dua kali di sini maksudnya ada 2 buah yang sama-sama dimensinya 20. Ada bacaan through all, artinya bolong sampai bawah, ya, nggak setengah-setengah. Oke, kita coba bikin dulu tampak atasnya. Ini yang tadi saya buang dulu ya. Tinggal klik kanan delete. Atau langsung misalnya nggak suka juga delete aja langsung gitu ya, bisa. Kita delete ini. Oke, yang pertama kita create sketch. Karena tampak atas, saya bikin tampak atas berarti di sini. Oke, tadi kita punya dimensi lainnya 150 dikalikan 75. Ini kita pindahin ya biar nggak ngalangin. Yang sini 35. Line standard angle 35 lurus. Kemudian dia miring ya. Ada keterangan dia di fillet di sini 20 dan dia fillet di sini 20. Tinggal ketik 25, enter aja. Oke. Ada double constraint di sini? Enggak ada double constraint. Oke. Nah, di sini kalau kalian ada huruf T kayak huruf A ini, itu merupakan bagian dari constraint yang di atas ini. Kalian bisa coba langsung kayak coincident adalah memastikan antara titik dan titik tepat bertemu di titik yang sama. Kemudian tangent fungsinya untuk memastikan antara garis lurus dengan lingkaran itu berada pada posisi yang sama. Ya, tinggal coba-coba aja. Oke. Kalaupun nggak coba-coba, kalian bisa baca modul yang udah saya kasih di modul. Di sana jelas keterangan dari setiap toolsnya digunakan buat apa. Oke, nah tadi kan saya bilang ya ada 2 buah lingkaran yang letaknya tepat di center of filletnya. Nih kelihatan ada center of fillet 2 biji ya. Tinggal kita bikin lingkarannya. Besarnya 20. Kalau misalnya nggak ada keterangan bahwa dia true all, kita jangan dulu gambar lingkarannya ya. Karena dia belum tentu bolong sampai bawah kalau nggak true all. Oke, kita udah punya gambar yang paling basic. Nah, ini udah jadi gambar 2D-nya nih. Tinggal kita extrude. Fungsi extrude di sini adalah membentuk gambar 2D jadi 3D. Klik extrude-nya. Klik bidang mana yang mau kita jadikan 3 dimensi. Ingat, karena lingkaran yang tadi bolong sampai bawah, maka hanya yang besarnya saja. Lingkarannya jangan sampai ke. Oke. Tebalnya 20. Dicek lagi tadi di gambar sini. Tebalnya 20 tuh ya. Oke, 20. Oke, start profile plan. Oke, dia directionnya benar cuma satu arah ke atas saja, nggak atas bawah. Distance, oke, dan jaraknya 20. Bentar. Saya nggak pakai new body di sini karena kita nggak akan bikin part. Kita bikin satu buah part saja, bukan gabungan dari beberapa part. Saya langsung pakai join. Oke, saya klik oke. Nah ya, dia sudah jadi benda 3 dimensi. Terakhir kita bikin sisi atau bidang yang tegaknya. Bidang tegaknya di sini kalau kalian lihat ukurannya adalah 80 dan 60 dari bawah. Oke, dengan lebarnya 100, filletnya 25. Oh, dan dia punya bolong through all 18. Oke, itu sebentar. I have a problem. Oke, I'm back. Oke. Kita bikin sisi berdirinya ya, 80, 100 kalikan 60, filletnya 25 dan 12. Oke. Saya bikin fillet ini dari sisi yang sebelah sini aja. Saya putar ya, bisa kalian putar lewat sini langsung, diklik-klik, atau saya pakai shift
dan mouse yang bagian tengah ya, scrolling up-nya. Oke, ingat sketchingnya klik dulu sampai si bagian ini warna biru atau si line ini warna biru, klik kanan baru sketch. Oke, klik sketch, kemudian bikin line dari sini ke atas ukurannya 60 kan, kemudian dari sini ke sini 100, kemudian dari sini ke sini sketch 80, kemudian sketch lagi dari sini. Oke, enter, kemudian kita punya keterangan jadi silat di sini 25. Oke, dan di silat di sini 12. Kemudian ada lingkaran true all, ukurannya 8. Oke, finish sketch. Oke, nah kita punya bangun ini tinggal kita extrude, jadikan dia 3 dimensi. Ingat, arahnya kan ke sebelah sini ya. Berarti nggak 20 positif ya, tapi negatif 20. Oke, distance-nya min 20 one side and join. Oke. Dan kalau lihat dari gambar yang ini, kita udah memenuhi semua processing yang selesai nih gambar poin buat case tadi 0, 0. Untuk saving, kita bisa klik di sebelah atas ini, save. Oke, kasih kode 00, kasih nama kalian. Gitu. Lokasinya kalian bisa pilih dimanapun. Saya sarankan kalau misalnya kalian belum masuk ke dalam grup project kelas kalian, di sini ada grup project ABA 2020, ABB 2020, dan MO 18 2020. Jadi kalian tinggal pilih yang mana gitu ya. Kalian mau kelasnya yang mana? Kalian bikin projectnya. Oke, nanti saving ke sana yang sudah saya invite di email kalian masing-masing. Atau misalnya kalau belum ada, silahkan di My Fresh Project kalian saving. Oke, kalau sudah benar lokasinya tinggal klik save. Kemudian, ini kan sudah jadi 3 dimensinya nih. Kita bisa bikin produk ini sebenarnya jadi gambar tiket. Klik yang desain ini, kita pilih drawing from design. Oke, kita set dulu ininya ya. Saya mau nge-save di luar aja dulu. Di latihan mana saya save. Nah, nanti akan ada proses yang kayak gini. Klik for assembly. Standar yang kita gunakan ISO, template-nya from sketch, satuannya unit, dan set size-nya berapa? Sheet size-nya berapa? Sheet size yang saya pakai kertas A4. Ya, terserah sih, maksudnya kalian nanti kertasnya mau pakai yang mana ya. A3 juga oke lah. Oke, kalau udah sesuai, dia akan berubah tampilan. Agak lebih dikit ya. Nah, tampilannya akan berubah jadi seperti ini, jadi sheet satu lembaran. Kalau misalnya kalian punya etiket dari Poltek atau dari yang lain, bisa kalian input etiketnya ke sini. Tapi sementara ini kalian bisa langsung menggunakan etiket yang ada dari Fusion.